Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati calon-calon tamu Allah, pada kesempatan manasik kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban para jamaah. Sebelum melanjutkan materi tentang hak dan kewajiban, perlu kita ketahui tentang dasar hukum manasik dan instansi apa saja yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji nantinya. Setidaknya ada 6 landasan hukum tentang penyelenggaraan haji. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765 Tahun 2022. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan haji reguler, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874. Yang keempat, Keputusan Menteri Agama Nomor 1005 Tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi. Yang kelima, KMA Nomor 77 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi dan penggunaan nilai manfaat. Yang keenam, Ta'limatul Hajj, Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu dasar-dasar hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kita lanjut tentang struktur pengorganisasian dan pengkoordinasian kementerian dan lembaga terkait supaya terselenggara ibadah haji yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Struktur organisasi penyelenggara ibadah haji. Menteri Agama menunjuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kemudian bekerja sama dengan Kantor Urusan Haji Jeddah, kemudian di bawahnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, kemudian menunjuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, dan di bawahnya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Struktur koordinasi Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait. Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam hal transportasi dan Kementerian Kesehatan dalam hal kesehatan para jamaah. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada TNI dan Polri. Kemudian ada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, dan yang terakhir adalah masyarakat. Itu adalah struktur organisasi dan pengkoordinasian antara Kementerian Agama dan lembaga-lembaga terkait. Kemudian kita beralih tentang hak jamaah haji. Jemaah haji berhak memperoleh ketika di tanah air adalah memperoleh buku paket manasik haji, memperoleh bimbingan haji dan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Kota dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta pada saat di embarkasi. Memperoleh pembagian kelompok terbang, terus pengelompokan dalam kelompok terbang atau kloter yang disusun dengan memperhatikan hubungan kekerabatan, wilayah tempat tinggal, dan lain-lainnya. Memperoleh akomodasi dan konsumsi. Akomodasi selama maksimal 24 jam di asrama haji embarkasi menjelang keberangkatan ke Arab Saudi termasuk konsumsi. Memperoleh perbekalan haji, paspor haji yang telah divisa, gelang identitas jamaah haji, living cost, dan manfaat asuransi haji. Untuk gelang haji dimohon untuk selalu dibawa, jangan sampai dilepas, karena kalau hilang akan mempersulit petugas untuk mencari ketika jamaah terpisah dengan kelompoknya. Memperoleh transportasi, di antaranya adalah transportasi Indonesia Arab Saudi pergi dan pulangnya. Memperoleh pelayanan kesehatan
Yang terakhir, vaksinasi meningitis, pelayanan kesehatan, dan untuk perawatan jamaah haji sakit memperoleh perlindungan dan keamanan. Kemudian hak jamaah haji apa saja saat di Arab Saudi? Yang pertama di Jeddah, memperoleh konsumsi pada saat kedatangan di Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah, memperoleh transportasi ke Mekah, memperoleh perlindungan dan keamanan, memperoleh bimbingan ibadah dan manasik haji, memperoleh layanan kesehatan, serta memperoleh informasi haji. Pada saat di Madinah, jamaah juga mendapatkan pemondokan dan konsumsi 3 kali makan. Terus memperoleh transportasi, diantaranya dari transportasi ke Mekah atau di Bandara Madinah, memperoleh perlindungan dan keamanan, kemudian memperoleh bimbingan ibadah dan manasik haji, memperoleh layanan kesehatan, serta memperoleh informasi haji. Lalu apa saja hak jamaah ketika di Makkah, Arafah, dan Mina? Pada saat di Makkah, memperoleh pemondokan dan konsumsi selama 3 kali makan, memperoleh transportasi, diantaranya transportasi ke Masjidil Haram bagi jamaah yang menempati pemondokan, terus transportasi ke Madinah atau ke Jeddah. Terus memperoleh perlindungan dan keamanan, memperoleh bimbingan ibadah dan manasik haji, memperoleh layanan kesehatan, serta memperoleh informasi haji. Kemudian pada saat di Arafah dan Mina, jamaah haji memperoleh tenda dan konsumsi selama 3 kali makan, memperoleh transportasi, diantara transportasi Makkah ke Arafah, terus ke Musdalifah, kemudian ke Mina, serta ke Makkah. Kemudian memperoleh perlindungan dan keamanan. Jamaah juga memperoleh safar wukuf bagi yang tidak sanggup melaksanakan haji disebabkan sakit. Kemudian memperoleh haji badal bagi yang wafat dan sakit berat, serta memperoleh perlindungan dan keamanan. Kemudian jamaah juga memperoleh bimbingan ibadah dan manasik haji, serta memperoleh layanan kesehatan dan memperoleh informasi haji. Setelah mengetahui hak-hak jamaah, jangan lupa bahwa jamaah haji juga punya kewajiban yang harus dipatuhi. Jemaah haji wajib mematuhi tata tertib aturan-aturan tentang penyelenggaraan ibadah haji, pendaftaran dan pemberangkatan. Mendaftar melalui kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai domisilinya. Membayar setoran awal BIPIH BP atau biaya perjalanan ibadah haji pada bank penerima setoran BPS BP. Memeriksa kesehatan, melunasi BP tahun berjalan pada BPS BP. Mengikuti bimbingan dan manasik haji di kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dan kantor urusan agama setempat. Membuat paspor biasa di kantor imigrasi yang dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Menyerahkan paspor biasa kepada Kementerian Agama setelah melunasi BP tahun berjalan. Bergabung dalam kelompok terbang berdasarkan domisili kekeluargaan dan hubungan kekerabatan lainnya yang dibentuk pada saat bimbingan manasik haji. Beralih kewajiban jamaah ketika di asrama haji embarkasi. Yang pertama, menyerahkan surat panggilan masuk asrama atau SPMA, memeriksakan kesehatan badan pemeriksaan terakhir, menimbang barang bawaan yang akan dimasukkan ke bagasi, mengikuti ceramah bimbingan manasik kesehatan, tata cara di pesawat, selamat dalam penerbangan, dan peragaan manasik haji, memakai pakaian seragam haji kecuali sedang dalam keadaan ihram, menjunjung tinggi nama baik bangsa serta kesalehan sosial. Saat akan menuju bandara harus memasuki bus yang telah disiapkan dengan tertib sesuai rombongan masing-masing saat akan menuju bandara. Beralih kewajiban jamaah saat
di dalam pesawat selama dalam penerbangan. Yang pertama, masuk ke dalam pesawat dengan tertib atau antri dan mencari tempat duduk masing-masing sesuai dengan nomor duduk yang tercantum dalam boarding pass. Menerima dan mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan awak pesawat tentang tata cara dan hal-hal yang harus dihindari demi keselamatan selama dalam penerbangan. Terus menempatkan barang bawaan berupa tas tentengan di tempat yang ditentukan demi keamanan selama dalam penerbangan sebelum pesawat mendarat di tempat tujuan. Kemudian dilarang membongkar barang-barang tentengan yang telah ditempatkan sesuai petunjuk awak pesawat. Yang terakhir adalah duduk dengan tenang selama dalam perjalanan. Kita beralih kewajiban jamaah haji pada saat di bandara Jeddah atau Madinah. Setelah pesawat mendarat, menunggu petunjuk atau pengumuman dari awak pesawat apabila akan mengambil barang bawaan berupa tas tenteng. Turun dari pesawat dengan tertib, jangan lupa tas tenteng dan kantong paspor. Antri dengan tertib di loket yang telah ditentukan sambil menunjukkan paspor haji kepada petugas imigrasi Arab Saudi. Laki-laki bersama laki-laki dan wanita bersama wanita. Mencari barang bawaan yang dibagasikan dengan mempersiapkan kunci kopernya. Kemudian memeriksakan kepada petugas bea dan cukai Arab Saudi. Setelah itu menerima tiket bus dari Naqobah untuk melanjutkan perjalanan ke pemondokan Makkah bagi gelombang 2. Meskipun regu atau rombongan sudah terbentuk dari tanah air dan diharuskan menjaga keutuhannya karena kapasitas bus terkadang tidak sama, maka selama dalam perjalanan ada regu atau rombongan yang akan sementara dipecah dan setibanya di pemondokan anggota regu yang terpisah dapat bersatu kembali. Jadi tenang saja karena sudah dikoordinasikan. Jangan sampai karena keterbatasan bus kita memaksakan untuk berdesak-desakan. Bagi jamaah gelombang 2, kegiatan di bandara mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji bagi yang melakukan haji ifrad. Bagi gelombang yang pertama, tertib dalam proses keimigrasian, memasuki bis, menuju hotel dan menempati kamar-kamar di dalam hotel. Yang terakhir, memperoleh konsumsi pada saat kedatangan dan kepulangan di Bandara King Abdul Aziz International Airport. Kita menuju kewajiban jamaah saat di Madinah. Ketika bus memasuki kota Madinah, maka bus-bus tersebut akan singgah di terminal hijrah untuk memeriksakan paspor dan mendapatkan informasi dari petugas haji Indonesia atau panitia penyelenggara ibadah haji PPIH atau Muassasah Adilah Madinah tentang penempatan pemondokan. Simpanlah uang atau barang berharga lainnya di pemondokan dalam koper yang terkunci atau dititipkan kepada petugas. Bila mana akan pergi ke masjid, cukup membawa uang untuk makan atau membawa uang secukupnya, antara lain untuk berjaga-jaga apabila ada keperluan. Pada saat keluar dari kamar mandi harus berpakaian atau menutup aurat, demikian pula ketika dalam kamar maupun keluar kamar. Sebelum keluar pemondokan, perhatikan nomor rumah dan kenali lingkungan sekitarnya agar kembalinya nanti terhindar dari sesat jalan karena banyak gedung-gedung yang sama. Hendaknya tetap waspada dan hati-hati di tempat yang berdesak-desakan seperti raudhah karena tempat tersebut rawan kehilangan uang atau kejahatan. Menjaga suasana yang harmonis selama di pemondokan, saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain. Jangan egois karena berangkat bareng pulang bareng dengan selamat. Lanjut kewajiban jemaah haji selanjutnya, yaitu mengikuti ceramah yang dipimpin oleh tim pemandu haji Indonesia TPHI atau tim pembimbing ibadah haji Indonesia TPIHI. Setelah selesai melaksanakan sholat arba'in, bagi jamaah gelombang pertama bersiap-siap berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umroh atau haji, mandi dan berpakaian ihram di pemondokan. Seluruh barang bawaan harus dibawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di pemondokan, singgah di Bir Ali untuk mengambil miqat, melaksanakan sholat dan niat umroh. Bagi jamaah haji yang sakit agar berada dalam bus bersama-sama dengan keluarganya atau petugas kloter. Kemudian melaksanakan sholat arba'in bila mampu dengan tidak memaksakan diri apabila tidak sanggup yang disebabkan kesehatan atau hal lainnya. Ingat, kesehatan lebih penting karena rukun-rukun belum kita laksanakan. Kemudian kewajiban jamaah saat di Makkah sebelum wukuf.
Jamaah haji menempati pemondokan sesuai hasil Qur'ah, dipandu oleh petugas maktab dan PPIH, serta dibantu TPHI serta petugas sektor. Perhatikan rumah atau pemondokan yang ditempati agar tidak sesat. Setiap rumah atau pemondokan di Makkah dipasang stiker bertuliskan tahun dan nomor rumah. Pada saat pergi ke Masjidil Haram sebaiknya secara berombong atau beregu agar tidak sesat di jalan. Waspada dan berhati-hati di tempat yang berdesak-desakan seperti waktu tawaf dan sa'i, karena di tempat tersebut rawan kehilangan uang dan kejahatan. Bagi yang melaksanakan haji tamattu, hendaknya membayar dam sendiri atau melalui bank ar-rajhi. Setiap pembayaran dam mendapatkan tanda bukti. Lanjut lagi kewajiban jamaah haji lainnya. Selama dalam pemondokan, apabila ada masalah, agar segera melaporkan ke ketua kloter melalui ketua regu atau rombongannya masing-masing. Selalu memperhatikan dan mendengarkan petunjuk atau pengumuman mengenai persiapan keberangkatan ke Arafah. Tanggal 8 Dzulhijjah, bersiap-siap berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu mandi, setelah itu berpakaian ihram, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di pemondokan dan membawa bekal secukupnya. Bagi yang melaksanakan haji tamattu, hendaknya berniat haji dari pemondokan, mentaati ketentuan-ketentuan atau petunjuk dari petugas, menaiki bus yang telah disiapkan oleh maktab dan diatur keberangkatannya ke Arafah dengan sistem tarodudi. Tarodudi itu adalah layanan transportasi antar jemput untuk menjemput para jamaah haji atau yang dikenal dengan shuttle. Kita lanjut kewajiban para jamaah pada saat di Arafah. Pada saat tiba di Arafah, menempati tenda besar yang telah disiapkan oleh maktab berupa tenda besar yang setiap tendanya dapat menampung jamaah lebih dari 1 kloter dengan tempat tidur karpet tanpa bantal. Ingat selalu berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran dan mematuhi larangan berihram, hindari berkata kotor, berbantah-bantahan, berbuat fasik dan kata-kata yang tidak bermanfaat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di samping itu jangan berburu binatang ataupun membunuhnya dalam keadaan ihram. Apabila ada permasalahan mengenai ibadah dan kesehatan haji, hendaknya menghubungi TPHI, PPIHI, PPIH, dan Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI. Selama pelaksanaan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, diawali dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh TPIHI. Waktu wukuf dimulai setelah tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenam matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sholat duhur dan asar dijamak takdim dan qashar di Arafah. Agar kondisi tetap prima selama di Arafah, supaya makan dan minum yang cukup. Apabila merasa sakit, segera menghubungi dokter kloter atau Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di perkemahan misi haji. Perjalanan menuju Mina harus terlebih dahulu mabit di Musdalifah untuk memungut batu kerikil sambil menunggu tengah malam. Kita lanjut kewajiban di Musdalifah. Setelah tiba di Musdalifah, perbanyak zikir, membaca istighfar, berdoa, membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, sholawat atau yang kita kenal dengan sholawat Jibril. Mencari kerikil 70 buktir yang akan digunakan untuk melontar jumroh Aqobah tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau nafar sani. Jika menginginkan nafar awal, maka cukup mengambil 49 butir kerikil saja. Setelah lewat tengah malam, jamaah haji akan diberangkatkan ke Mina dengan sistem tarodudi. Lanjut kewajiban jamaah ketika di Mina. Pada saat tiba di Mina, jamaah haji memasuki kemah-kemah sesuai maktab yang telah ditetapkan dengan tertib dan teratur. Jamaah haji berada di kemah sejak tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah.
Bagi yang melaksanakan nafar tsani dan yang akan melaksanakan nafar awal, maka meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji melaksanakan lontar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lontaran. Kemudian gunting rambut atau tahallul awal, dan boleh ganti pakaian biasa tetapi belum boleh bersetubuh atau kumpul dengan istri. Kemudian pada tanggal 11 Zulhijjah melontar 3 jumroh, ula, wusta, dan jumroh Aqobah masing-masing 7 kali lontaran. Pada tanggal 12 Zulhijjah melontar 3 jumroh, jumroh ula, wusta, dan Aqobah masing-masing 7 kali. Bagi yang nafar awal, selanjutnya jamaah haji kembali ke Makkah sebelum terbenam matahari. Bagi yang nafar tsani pada tanggal 13 Zulhijjah masih melontar 3 jumroh ula, wusta, Aqobah masing-masing 7 kali. Selanjutnya jamaah haji kembali ke pemondokan di Makkah dipimpin oleh ketua kloter. Diupayakan lontar jumroh dilaksanakan secara beregu atau masing-masing dengan mengikuti anjuran dari pemerintah Arab Saudi. Bagi jamaah haji yang dalam keadaan udzur atau sakit, lontar jumroh dapat diwakilkan kepada salah seorang keluarga atau sahabat atau ketua regu atau ketua rombongan. Saat melontar jumroh sebaiknya jangan hanya berpedoman pada prinsip afdolnya, tetapi perlu mempertimbangkan juga keselamatan. Yuk lanjut kewajiban jamaah di Makkah setelah wukuf. Setelah selesai operasional Arafah Mina, jamaah haji kembali ke Makkah dan menempati pemondokan masing-masing dan dianjurkan segera melaksanakan tawaf ifadah setibanya di Makkah. Setelah waktu keberangkatan ke Jeddah untuk kembali ke tanah air bagi gelombang pertama atau keberangkatan ke Madinah bagi gelombang kedua diberitahukan oleh petugas, maka jamaah haji agar segera melaksanakan tawaf wada atau tawaf terakhir, tawaf pamitan. Proses keberangkatan menuju Jeddah dalam rangka kembali ke tanah air untuk jamaah haji gelombang pertama dari Makkah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa seluruh barang bawaan, dipisahkan antara yang akan dibagasikan dalam pesawat maupun yang ditenteng atau dibawa sendiri dalam kabin. Kemudian menaiki bus-bus yang telah disediakan oleh maktab, diisi sesuai dengan kapasitas bus. Salah satu ketua regu atau ketua rombongan yang sudah berpengalaman ditunjuk sebagai pimpinan koordinator dalam bus tersebut. Tempat yang dituju adalah Bandara Jeddah. Kemudian kewajiban jamaah haji di Madinah setelah wukuf. Bagi jamaah haji gelombang 2 setelah tawaf wada kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan menggunakan bus. Sesampainya di terminal Hijrah Madinah, bus diantar oleh petugas muassasah langsung ke pemondokan. Jamaah menempati pemondokan yang telah ditentukan. Pemondokan di Madinah disediakan bagi jamaah haji untuk waktu 8 hari guna memenuhi pelaksanaan sholat arba'in atau 40 waktu di Masjid Nabawi. Simpanlah uang atau barang-barang berharga lainnya di pemondokan dalam koper yang terkunci. Bila mana akan pergi ke masjid cukup membawa uang seperlunya. Kemudian keluar dari kamar mandi harus berpakaian yang menutup aurat. Demikian pula ketika dalam kamar maupun keluar kamar. Sebelum keluar pemondokan, perhatikan nomor rumah dan kenali lingkungan sekitarnya agar kembalinya terhindar dari sesat jalan. Karena banyak bangunan-bangunan di sana yang sama persis dan kita sering bingung kalau tidak mengingat-ingatnya. Hendaknya tetap waspada dan hati-hati di tempat yang berdesak-desakan seperti raudhah, karena tempat tersebut rawan sebagai tempat kehilangan uang dan kejahatan. Kemudian yang terakhir pasca haji, menjaga kemabruran haji.
menjadi lebih Islam dan iman dalam hubungan vertikal dan horizontal. Ibadahnya semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan horizontal juga, baik-baik dengan keluarga, tetangga dan sesama muslim serta seluruh bangsa Indonesia. Kemudian bekerja untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dalam rangka beramal secara profesional untuk kemakmuran diri sendiri, kemakmuran keluarga, kemakmuran tetangga dan orang-orang yang membutuhkan, mewujudkan kemandirian umat, jujur, adil, amanah dan nasihat menasihati. Terima kasih, semoga haji kita menjadi haji yang mabrur dan kita bisa kembali ke sana lagi untuk sowan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita akan mendapatkan balasannya, yaitu balasan surga, karena tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali surga.